Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Gianti, NIM 19110032, Prodi S1 Farmasi, semester 2A, Universitas Kadar Bangsa Palembang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu stabilitas obat. Mari kita simak videonya. Stabilitas obat. Stabilitas adalah kemampuan suatu produk obat untuk menjaga spesifikasi yang sudah dibuat untuk menjamin identitasnya, kualitas kekuatannya, dan kemurniannya. Instabilitas dapat menyebabkan 1. Perubahan performa yang tidak diinginkan, misalnya disolusi atau bioavailabilitas. 2. Perubahan substansi dalam penampilan fisik sediaan. 3. Menyebabkan kegagalan produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas. 1. Faktor lingkungan yang terdiri dari temperatur, oksigen, karbon dioksida, cahaya, dan kelembaban. 2. Obat atau eksipien di dalam sediaan yang terdiri dari ukuran partikel obat, pH sediaan atau lingkungan. 3. Kontaminasi mikroba. 4. Kontaminasi logam tertinggal. 5. Pembersihan dari wadah. Jenis-jenis studi stabilitas. 1. Fisika. 2. Kimia. 3. Mikrobiologi. Stabilitas fisika. Stabilitas fisika menyiratkan formulasi tidak berubah secara total sepanjang umur simpannya dan belum mengalami perubahan total dalam penampilan, sifat organoleptik, kekerasan, kerapuhan, ukuran partikel, dan lain-lain. Hal ini penting karena mempengaruhi 1. Estetika farmaseutik. 2. Keseragaman kandungan obat. 3. Laju pelepasan obat. Implementasi dekomposisi fisika. 1. Pembentukan polimorf dan hidrat. 2. Hilangnya keseragaman yang terdiri dari vaporisasi atau sublimasi, adsorpsi obat. 3. Hilangnya estetika yang terdiri dari wadah luntur, wadah sobek atau pecah, dan lain-lain. Stabilitas kimia. Stabilitas kimia berarti terdapat beberapa dekomposisi dalam bahan kimia yang dimasukkan ke dalam formula sebagai obat, pengawet atau eksipien lainnya. Dekomposisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fisika dan kimia obat. Mekanisme degradasi. 1. Hidrolisis. Hidrolisis berarti pemisahan oleh air. Beberapa gugus fungsi yang mudah mengalami hidrolisis. Kalian bisa lihat di tayangan video. 2. Oksidasi. Oksidasi senyawa organik dan anorganik dijelaskan dengan hilangnya elektron dan hilangnya sebuah molekul hidrogen. Beberapa gugus fungsi yang mudah mengalami autooksidasi bisa dilihat di tayangan video. 3. Fotolisis berarti dekomposisi oleh cahaya, misal sodium nitroksida yang diberikan secara infusi intravena untuk terapi hipertensi akut. Jika larutan terlindung dari cahaya, maka akan stabil selama setidak-tidaknya 1 tahun. Jika terekspos terhadap cahaya ruangan, maka
masa simpannya hanya 4 jam. Hubungan antara panjang gelombang yang terkait energi dari beberapa bentuk cahaya UV, panjang gelombang 50-400, energi kcal mol-1. Visible, panjang gelombang 400-750, energi 287-72. IR, panjang gelombang 750-10.000, energi 36-1. Lampu filamen tungsten konvensional aman dan tidak berkontribusi terhadap fotolisis. Fotolisis dicegah dengan 1. Kemasan yang cocok dalam botol berwarna. 2. Outer kardus. 3. Aluminium foil. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi. 1. pH. Keasaman atau kebasaan suatu larutan mempunyai pengaruh besar terhadap dekomposisi senyawa obat. Larutan dapur aspirin stabil maksimum pada pH 2,4. Di atas pH 10 laju dekomposisi meningkat tajam. pH juga dapat mempengaruhi laju oksidasi. 2. Komplikasi. Pembentukan kompleks menurunkan laju hidrolisis dan oksidasi. Misal, kompleks kafein dengan anestesi lokal seperti benzokain, flokain, dan tetrakain dapat menyebabkan suatu penurunan laju degradasi hidrolisisnya. 3. Surfaktan. Surfaktan nonionik, kationik, dan anionik ketika ditambahkan dalam larutan yang mengandung obat membentuk misel dan partikel obat menjadi terperangkap di dalam misel. Gugus hidrolisis seperti OH tidak dapat mempenetrasi tutup misel ini dan tidak dapat mencapai partikel obat sehingga laju hidrolisis menurun. 4. Keberadaan logam berat. Logam berat seperti tembaga, besi, kobalt, dan nikel meningkatkan laju pembentukan radikal bebas dan meningkatkan dekomposisi oksidatif. 5. Cahaya dan kelembaban. Cahaya terutama sinar ultraviolet meningkatkan fotolisis dan kelembapan meningkatkan dekomposisi hidrolitik. Stabilisasi obat terdapat hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. 1. Temperatur. Semua produk obat disimpan pada temperatur yang sesuai untuk mencegah percepatan dekomposisi karena panas. 3 jenis temperatur yang disarankan untuk penyimpanan obat yaitu temperatur ruangan, penyimpanan dingin, dan gudang penyimpanan yang didinginkan. 2. Cahaya. Material sensitif cahaya disimpan di dalam botol berwarna. 3. Kelembaban. Material kemasan dipilih, biasanya kaca dan plastik, untuk mencegah terpaparnya produk obat terhadap kondisi lembab yang tinggi. 4. Oksigen. Kemasan yang tepat menjaga kandungan oksigen dari larutan yang menyisahkan ruangan yang sangat kecil di botol di atas produk obat merupakan metode untuk melawan oksidasi. Stabilitas obat terdapat hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. Antioksidan umumnya digunakan untuk sistem berair dan sistem berminyak,
Kalian bisa lihat di tayangan video. 5. Agen pengkelat. Agen pengkelat membentuk kompleks dengan ion logam berat dan mencegahnya dari dekomposisi oksidatif dan terkatalisis. 6. Pelarut. Dengan penambahan pelarut yang cocok, mungkin dapat menurunkan laju hidrolisis. Stabilitas mikrobiologi. Stabilitas mikrobiologi menunjukkan bahwa formulasi tidak mengalami beberapa serangan mikrobiologi dan memenuhi standar sehubungan dengan berkurangnya kontaminasi atau sterilitas. Degradasi atau kontaminasi mikroba dapat terjadi pada 1. Obat-obat injeksi, 2. Produk obat mata, 3. Produk kosmetika, 4. Alat-alat bedah. Stabilitas mikrobiologi. Sumber kontaminasi mikroba: air, udara, raw materials, starches, pigments. Sumber kontaminasi mikroba: gums, animals product, personel. Untuk mencegah kontaminasi terhadap formulasi selama penyimpanan: 1. Merancang wadah yang sesuai. 2. Biasanya menggunakan wadah dosis tunggal. 3. Menuliskan kondisi penyimpanan yang tepat pada label. 4. Menambah suatu senyawa antimikroba sebagai pengawet. Pengemasan dan stabilitas. 1. Wadah langsung atau kemasan primer dan penutupan sangat penting dalam pengaruhnya terhadap stabilitas produk. 2. Kaca. Kaca tahan terhadap perubahan kimia dan fisika dan merupakan bahan yang paling umum digunakan. Keterbatasan. 1. Permukaannya basah. Cara mengatasi: menggunakan kaca borosilicate. 2. Ion dapat mengendapkan kristal yang tidak larut dari kaca. Cara mengatasi: menggunakan buffers. 3. Memungkinkan transmisi cahaya yang dapat mempercepat dekomposisi. Cara mengatasi: menggunakan kaca berwarna. 3. Plastik. Permasalahan plastik adalah: 1. Migrasi obat melalui plastik ke lingkungannya. 2. Transfer uap lembab lingkungan, oksigen dan elemen lain ke produk farmasi. 3. Tercucinya kandungan wadah ke obat. 4. Absorpsi obat atau eksipien oleh plastik. 4. Logam. Beberapa tub campuran logam dan aluminium dapat digunakan sebagai wadah untuk emulsi, ointment, krim, dan pasta. Keterbatasan: logam dapat menyebabkan korosi dan presipitasi di dalam produk obat. Cara mengatasi: menyalut tub dengan polimer yang dapat mengurangi kecenderungan ini. 5. Karet. Karet juga mempunyai masalah tertariknya kandungan obat dan tercucinya kandungan wadah. Perlakuan awal dari tutup vial karet dan penutupan dengan air dan uap mengurangi potensial tercuci. Adapun kesimpulan dari video pemahaman ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan suatu zat antara lain. Faktor utama lingkungan diantaranya adalah temperatur, cahaya, kelembaban, oksigen, dan faktor lain yang mempengaruhi stabilitas adalah ukuran partikel, pH,
kelarutan, mikroorganisme, dan bahan tambahan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.